Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bab kedua. Mohon maaf tidak bisa di full layarnya. Jadi semoga terlihat ya. Jadi apa itu keanekaragaman hayati? Kita bahas di bab kedua. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati adalah keberagaman atau variasi organisme hidup pada beberapa tingkatan. Maksudnya di sini adalah berbeda itu memang berbeda, tapi ada perbedaan pada tingkat dirinya. Misalnya, tingkat gen. Tingkat gen itu artinya sifat ya. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, ini dia. Tingkatan keanekaragaman hayati. Ada yang berbeda karena sifatnya berbeda, tapi sama-sama makhluknya. Paham ya? Misal, kita sesama manusia itu sama. Sama-sama manusia kan? Homo sapiens. Tapi berbeda gak tiap orang? Ya jelas beda. Kembar sekalipun itu akan berbeda. Seperti itu ya. Nah, kemudian tingkat spesies. Kalau tingkat spesies, tidak ada tingkat jenis. Makhluknya pun sudah berbeda. Gimana sifatnya? Pasti berbeda. Contoh, manusia dengan kera. Berbeda bentuknya? Beda. Beda penutup, beda cara jalannya? Beda. Ya kan? Beda habitatnya atau tempat tinggalnya beda. Apalagi yang lainnya, apalagi bentuk matanya, apalagi cara berbicaranya itu jelas berbeda. Nah, itu namanya tingkat spesies. Jadi berbedanya di tingkat jenis. Nah, kemudian yang terakhir adalah tingkat ekosistem atau tingkat alamnya. Nah, ini contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, ini terlihat jelas di sini ya. Ada mangga. Mangga juga, mangga juga, mangga juga, mangga juga. Semua mangga. Semua namanya Mangifera indica. Kalau orang-orang lokal bilangnya misalnya ada mangga gedong, ada mangga apel, ada mangga apalah. Nah, seperti itu ya. Maaf, ada interupsi suara. Nah, ini sama-sama mangga. Jenisnya semuanya sama. Tapi beda gak? Beda. Sebelah sini misalnya bentuknya atau warnanya beda. Sebelah sini lagi bulat. Sebelah sini lagi lonjong. Sebelah sini lagi agak oval. Tapi semuanya sama-sama mangga. Kita mengenal semuanya disebut dengan mangga. Cuma yang membedakan adalah sifatnya dia. Gennya dia. Jadi DNA-nya berbeda. Rasanya, harumnya, warnanya itu berbeda. Tapi semuanya sama-sama nggak Bu? Sama, pohon aja sama, lihat nih, daunnya sama semua kan? Gitu. Mana dia? Ini ya. Kemudian keanekaragaman hayati sekarang tingkat spesies. Jadi keanekaragaman ini sudah jelas terlihat berbeda makhluknya. Walaupun di beberapa kondisi mirip. Nah, kayak gini kan. Genusnya Panthera. Apa sih genus? Genus itu adalah marga. Marganya kalau orang Batak tuh misalnya marganya Purba. Nah, marganya Purba tapi kan orangnya beda-beda tuh. Ada misalnya Diani Purba, misalnya Agung Purba, apa Purba. Kan beda-beda orangnya kan? Sama kayak gini. Marganya sama-sama Panthera. Panthera itu kucing besar artinya. Nah, ini beda-beda. Ada yang kucing besar loreng, harimau, tigris, kucing besar misalnya bercorak seperti ini namanya jaguar, panthera onca. Kemudian kucing besar raja hutan namanya adalah panthera leo, singa. Kemudian kucing besar yang lincah ya atau bisa memanjat atau panthera pardus macam tutul. Nah, ini kesemuanya mirip, tapi jenisnya beda gak, Bu? Beda, udah beda dong. Harimau sama jaguar sama nggak? Beda lah. Nggak bisa harimau kawin sama jaguar, biarpun mirip ya. Nggak bisa, udah berbeda jenisnya. Nggak bisa harimau kawin sama singa. Walaupun mirip sama-sama punya kaki 4, pemakan daging, predator, apalagi serem, punya taring semua, tetap nggak bisa kawin karena sudah beda jenis, beda makhluk. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini contoh lain dari tingkat jenis, tingkat spesies. Lihat, kita kekecoh mungkin, wah mirip nih kelapa semua nih, bentuknya sama nih daunnya. Tapi lihat, ada perbedaannya. Misalnya kelapa, buahnya bulat. Pinang, buahnya seperti ini. Kelapa sawit yang namanya kelapa pun ternyata beda. Nggak ada mirip-miripnya sama kelapa, lihat. Berbeda kan? Lontar pun seperti itu, walaupun buahnya mirip kelapa, tapi ternyata berbeda. Nah, itu disebut dengan perbedaan makhluk atau perbedaan jenis atau perbedaan spesies. Bukan lagi sifatnya, bukan lagi berbeda karena gara-gara
Oh, warnanya Bu beda Bu. Oh, bentuknya Bu beda Bu. Enggak, bukan lagi gara-gara itu. Semuanya emang udah berbeda. Gitu ya. Nah, ini keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang berbeda adalah habitatnya. Ada yang alami, laut, danau, air terjun, pantai, ada yang buatan, sawah, akuarium, dan sebagainya. Eh, oke. Nah, ini dia tipe ekosistem. Ada ekosistem perairan, ada ekosistem darat. Perairan ada tawar, ada laut. Kalau darat ada hutan, hujan tropis, ada sabana atau savana ya. Ada padang rumput, ada gurun, ada hutan gugur, ada taiga, ada tundra. Oke. Nah, ini perairan. Kita lewat. Nah, ini contohnya ya. Ada padang lamun, ada hutan mangrove, mungkin pernah dengar. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan, ada sabana, itu padang rumput yang luas ya, dengan disertai pohon-pohon yang besar, pohon-pohon kecil. Kalau gurun itu jelas kaktus, banyaknya kaktus, kering, anginnya. Kemudian kalau padang rumput ya memang jelas banyak rumput yang terhampar. Kalau hutan gugur dipenuhi oleh pohon-pohon yang sudah mulai gugur. Kalau taiga itu adalah hutan-hutan pinus. Nah, ini pinus-pinus ya. Pohon pinus tuh pohon-pohon yang punya daunnya jarum, daunnya runcing kayak cemara. Nah, itu pinus. Nah, ini kayak gini, hutannya penuhnya kayak gitu. Ini tundra ya, dingin. Ini tundra juga dingin. Lanjut. Nah, kita masuk ke fauna Indonesia atau hewan-hewan Indonesia. Indonesia dibagi ke dalam tiga bagian ya. Bentar. Nah, ada barat, ada peralihan, ada timur. Kalau kita mau gambarkan, nah ini kelihatan mungkin ya. Oke. Nah, ini garis wireless nih. Kita beri warna. Kuning boleh ya. Ini wireless. Garis wireless yang ini. Kemudian ada lagi garis edge, sorry. Nah, kemudian ada lagi namanya garis Weber. Nah, sekitar sini. Banyak ya di Google contoh-contoh gambarnya. Nah, deh boleh. Charles Weber. Nah, yang Lydekker kita abaikan dulu ya. Jadi, ini kan Indonesia ya. Ini adalah Indonesia. Ada gara-gara ada garis Wales, Indonesia terbagi atas Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, muncul lagi garis Weber. Garis Weber ini memisahkan antara Indonesia Timur dengan yang tengah. Nah, jadi karena adanya kedua garis Wales dan Weber, kelihatan Wales dan Weber, jadi Indonesia punya 3 bagian hewan. Pembagian wilayah-wilayah hewan khas. Hewan endemik, hewan khas. Khas barat, khas tengah atau peralihan sama khas timur. Khas barat itu mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan sebagainya. Khas peralihan di situ ada Nusa Tenggara, Sulawesi. Khas timur ada Papua dan sebagainya. Nah, ini karena adanya perbedaan wilayah ini, jadi hewan-hewan itu berbeda. Sorry. Jadi karena adanya perbedaan hewan, maka Wallace sama Weber membagi. Oh, hewan-hewan yang di sebelah sini miripnya kayak gini nih. Hewan-hewan di sebelah sini miripnya kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, ini dia hewan barat, kawasan barat, atau disebut juga kawasan orientalis. Kenapa oriental? Karena dia mirip-mirip sama benua-benua India. Nah, benua-benua Cina sebelah sana ya. Ada gajah, ada badak. Jadi kita rangkum dia kebanyakan atau umumnya adalah memiliki mamalia yang ukurannya besar. Ya. Kemudian punya burung, tapi burungnya itu bulunya tuh kurang indah biasanya ya, walaupun ada merak di situ, tapi biasanya bulunya kurang indah.
tapi suaranya merdu. Ingat ya, burung-burung pada kawasan barat, bulunya itu kurang bagus, tapi suaranya merdu. Beo, burung jalak Bali, dan sebagainya. Ada juga primatanya. Banyak banget, lutung, owa, siamang, apalagi ya. Banyak lah pokoknya. Orang hutan. Nah, gitu. Nah, ini kalau di peralihan yang di bagian tengah biasanya hewan-hewan endemik. Kurang komodo nih di sini ya. Hewan-hewan endemik ada anoa. Hewan endemik itu artinya adanya di Indonesia doang, nggak ada di negara lain. Terus ada maleo, ada soa-soa, ada kupu-kupu Sulawesi, dan ada komodo ya di Nusa Tenggara. Nah, kalau di Indonesia Timur itu kebalikannya dari Indonesia Barat hewannya. Gampang. Kalau tadi mamalianya besar-besar, ada gajah, ada badak. Nah, kalau ini nggak ada gajah di Papua. Adanya kecil-kecil. Walabi, kuskus, kanguru. Kenapa tuh mirip-mirip sama Australia? Karena deket sama Australia. Nih. Nah, ini ya. Ini kan deket sama benua Australia sebelah sini. Seperti itu. Kemudian nggak ada primata, nggak ada monyet-monyetan di sini. Kalian nggak akan nemuin primata di Indonesia Timur. Kemudian bagian burung itu bulunya indah-indah, tapi suaranya kurang merdu. Contohnya cendrawasih, kasuari, nah seperti itu ya. Kemudian ini flora atau tumbuhan ya, pembagian tumbuhan di Indonesia pun sama. Kalau kalian mungkin masih ingat gitu ya, kalau orang-orang Papua kenapa sih banyaknya makannya sagu, Bu? Karena memang di daerah barat itu banyak tumbuhnya itu pohon sagu. Gitu. Oke ya, nah ini udah mulai menghilangnya atau bagaimana cara kita menjaga keanekaragaman hayati. Dan ada usaha pelestarian atau konservasi. Ya, bisa konservasi secara in situ. In situ itu artinya di dalam. In itu di dalam. Situ, di dalam habitatnya. Jadi kita melestarikan, kita menjaga, tapi hewannya tetap ada di dalam. Tumbuhannya tetap ada di dalam situ. Kita nggak kemana-manain. Contoh, komodo. Ada di mana? Taman Nasional Komodo kan? Nggak kita kemana-manain, nggak kita bawa ke Ragunan, enggak. Tetap aja di situ. Rafflesia arnoldi, bunga Rafflesia arnoldi. Ada di mana? Kalimantan. Ya udah nggak kita kemana-manain, tetap ada di situ. Kita jaga. Nah, kalau pelestarian X itu X keluar, berarti dia dikeluarkan dari situsnya. Kenapa kita keluarkan? Biasanya karena kondisi tertentu. Contoh, karena misalnya habitat udah jelek, udah berkurang. Kayak harimau Sumatera itu, hutan Sumatera tuh udah kecil banget. Susah harimaunya buat hidup. Makanya harimaunya diambil, dipindah kemana? Misalnya ke safari, ke kebun binatang, kayak gitu ya. Sama, tumbuhan pun gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Oh, kalau ada yang tanyakan, silakan dicatat pertanyaan-pertanyaannya, kemudian nanti akan kita diskusikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.